Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 15 Mei 2025. Dan tentu informasi terupdate dari Kota Makassar akan kami sajikan pada tayangan ini, di mana Hamzah Ahmad hentikan proyek pemasangan pipa ke utara Kota Makassar. Untuk mendengar informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Ami Kota Makassar. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio. Baik, dapat disampaikan alasan utama di balik keputusan dari Hamzah Ahmad ini menghentikan proyek pemasangan pipa tersebut seperti apa? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa memang Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar yang sekarang ini Hamzah Ahmad CS melakukan pemberhentian proyek pemasangan pipa atau jaringan pipa dari Jalan Sultan Alauddin tepatnya di samping Kanal Pabaeng-Baeng menuju ke utara Kota Makassar. Jadi ada beberapa wilayah di sana kecamatan yang tercakup dalam di wilayah utara Kota Makassar yang dihentikan pemasangan atau proyek sambungan pipa jaringan pipa yang dilakukan oleh Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar pada masa Beni Iskandar dan direksi lainnya pada 2025 lalu. Diketahui memang sebelum adanya pergantian direksi, Perumda Air Minum Kota Makassar yang dipimpin oleh Beni Iskandar melakukan pemasangan jaringan pipa baru di kawasan Pabaeng-Baeng menuju ke utara Kota Makassar pada Maret lalu. Jadi pada saat bulan puasa atau Ramadan 1446 Hijriah lalu, PDAM melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pemasangan jaringan pipa air di kawasan tersebut. Nah, dalam kesempatan tersebut pada waktu itu juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kota Makassar khususnya Komisi B. Namun belakangan setelah adanya pergantian direksi Perusda yang baru di PDAM di bawah kepemimpinan Hamzah Ahmad, proyek tersebut kemudian dibatalkan. Pertimbangannya adalah di mana pada tahun 2020 lalu saat Hamzah Ahmad masih menjabat sebagai direksi atau direktur utama PDAM Makassar, ia sudah melakukan penyambungan jaringan pipa menuju ke utara Kota Makassar. Jadi menurutnya adanya sambungan pipa yang baru ini, pemasangan proyek baru ini akan membuat pemborosan anggaran di tubuh internal PDAM Kota Makassar. Jadi itulah alasan Hamzah Ahmad untuk menghentikan proyek tersebut di mana jaringan pipa yang telah dibuat pada tahun 2020 lalu itu yang akan dimaksimalkan oleh PDAM untuk kemudian menyambung air di wilayah utara Kota Makassar. Baik, Vio. Ami dapat disampaikan juga mengenai detail teknis dari proyek pipa baru yang dihentikan ini, mungkin seperti panjang pipa, kemudian jumlah pelanggan yang dapat dijangkau, atau bahkan juga kapasitas debit airnya seperti apa? Baik, Bio dapat saya sampaikan pada waktu itu saya kebetulan hadir dalam agenda groundbreaking yang dilakukan oleh PDAM di bawah kepemimpinan Beni Iskandar, dan pada saat itu disampaikan bahwa jaringan pipa tersebut akan terbentang sampai 4,7 kilometer dengan jangkauan 50.000 pelanggan yang ada di wilayah utara Kota Makassar. Dan namun menurut pengakuan Hamzah Ahmad, jaringan pipa tersebut tidak menyeluruh ke utara Kota Makassar, hanya bergerakan hanya sampai di Jalan BTBT, sementara jaringan pipa yang telah dibuat atau disambung oleh Hamzah Ahmad di masanya tahun 2020 lalu sudah sampai, mungkin jangkauannya sudah bisa menjangkau di wilayah Salodong, Kecamatan Untia, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Jadi itu menjadi atensi dari Hamzah Ahmad di awal kepemimpinannya sebagai PLT Direktur Utama PDAM Makassar untuk melakukan pembedahan di tubuh PDAM, termasuk salah satunya adalah perbaikan-perbaikan manajemen keuangan, karena dianggap bahwa uh, proyek baru tersebut yang dilakukan di masa Beni Iskandar dianggap membuat pemborosan anggaran hingga nilainya mencapai 23 miliar. Vio. Baik, iya rekan Ami, mungkin kalau disampaikan dari segi kerugian bisa merugikan daerah atau pemerintah kota sendiri di angka 23 miliar rupiah. Nah, lantas tanggapan dari masyarakat sendiri atas adanya pemberhentian proyek ini seperti apa?
Baik, Vio, kerugian yang disebabkan tadi sampaikan bukan dalam hal ini adalah keuangan PDAM yang mungkin berat karena ini bukan menggunakan APBD Pemkot Makassar, jadi ini tentunya tidak memberatkan pengeluaran atau anggaran pemerintah Kota Makassar ini, hanya pengeluaran di internal PDAM Kota Makassar itu sendiri. Anggarannya tentu dikelola oleh PDAM dan pengeluarannya diperkirakan akan membengkak atau sia-sia, mubazir sekitar 23 miliar dengan adanya penambahan pipa baru tersebut yang dilakukan pada periode Beni Iskandar sebagai Dirut PDAM. Dan tentunya ini mendapat respon dari DPRD Kota Makassar, di mana pada waktu itu memang DPRD Kota Makassar khususnya Komisi B hadir dalam agenda groundbreaking tersebut, dan Ismail menyampaikan bahwa masyarakat utara Kota Makassar memang membutuhkan air bersih, di mana kalau kita lihat di musim kemarau atau musim kering sering terjadi keterbatasan air bersih sehingga masyarakat mungkin kesulitan untuk mengakses air bersih itu sendiri, sehingga hadirnya pipa tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat keluar dari masalah yang selama ini telah dirasakan, kekurangan air bersih, kekeringan air bersih. Jadi makanya Ismail berharap agar direksi Perumda Air Minum Kota Makassar yang baru ini bisa memperbaiki jika memang itu dianggap adalah pemborosan dengan groundbreaking yang telah dilakukan sebelumnya, maka diharapkan PDAM yang sekarang ini bisa memaksimalkan jaringan pipa yang telah dibuat, yang diklaim telah ada sejak tahun 2020 lalu. Pil. Itu mendengar mungkin penjelasan dari Hamzah Ahmad terkait keberadaan pipa yang sudah ada sejak tahun 2020 namun belum difungsikan. Baik, pada waktu itu memang Tribuners dan Pio di studio, Hamzah Ahmad mengaku ada proyek yang sedang berjalan, yakni pipa yang akan membantu hadirnya air bersih di wilayah utara Kota Makassar, namun belum sempat difungsikan pada saat ia keluar atau diganti sebagai Direktur Utama PDAM, karena Hamzah Ahmad keluar dari diganti di masa atau di era Wali Kota Makassar dari pemantau di periode keduanya. Jadi digantikan oleh Beni Iskandar, namun Beni Iskandar pada waktu itu tidak menggunakan atau memaksimalkan apa yang telah dilakukan oleh Hamzah Ahmad di masanya dengan mengkoneksikan jaringan pipa tersebut ke rumah-rumah warga setempat. Jadi mungkin itulah juga alasan dari Hamzah Ahmad agar proyek itu tidak dilanjutkan atau dihentikan sebelum akhirnya menambah pengeluaran atau beban baru anggaran dari PDAM Kota Makassar. Phil. Rencana konkret dari direksi PDAM sendiri, bagaimana mungkin progres dari target yang ia sampaikan penyelesaiannya pada Juni mendatang, apa saja langkah yang akan dilakukan? Ya, tentunya PDAM Hamzah Ahmad menyampaikan bahwa targetnya pada Juni mendatang pipa tersebut sudah bisa difungsikan atau dimaksimalkan agar masyarakat di wilayah Kota Utara bisa mendapatkan air bersih. Mana kita ketahui sekarang ini sudah masuk dalam masa transisi dari musim penghujan ke musim kemarau. Artinya masyarakat Kota Makassar pada masa-masa musim kemarau atau seringkali kekurangan air bersih. Jadi diharapkan dengan tersambungnya atau difungsikannya pipa tersebut, maka masyarakat keluhan masyarakat terkait air bersih bisa tertangani maupun berkurang atau tidak seperti dan tidak separah yang sebelum-sebelumnya. Baik, iya. Terima kasih rekan Ami atas informasinya di sore hari ini. Semoga dengan adanya informasi ini bisa menambah pengetahuan juga bagi masyarakat khususnya yang ada di bagian utara Kota Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Ketua Komisi B DPRD Makassar atas nama Ismail. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Ibu untuk tetap di tempat kalian. Dan pipa itu ada diameter 1000, diameter 500, 350 sampai 250 ukurannya. Nah, kendalanya selama manajemen sebelumnya pipa ini tidak dikoneksi. Jadi koneksi pipa itu ada di rencana di Bambai dengan di daerah Paitakan dan bagian di agak-agak dengan pemasangan depal untuk mengatur lalu lintas air. Kendalanya adalah persiapan, bukan kendala, persiapan yang kami sudah lakukan adalah menyiapkan anggarannya terkait dengan itu, kemudian melakukan koordinasi. Kami sudah melakukan koordinasi dengan balai. Kita sudah turun ke lapangan 2 hari yang lalu untuk menentukan titiknya, apakah titik yang rencana koneksi pipa itu menjadi kewenangan Balai Jalan Nasional. Asisten 2. Asisten 2? Iya. Oh, yang sesat. Ini dia, Pak, siapa namanya? Acara peletakan batu pertama pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi. Bismillahirrahmanirrahim. Dinas Pekerjaan Umum. Ya Yuni, adik Yuni masih melempar pasal. Bapak Ibu untuk tetap di tempat kalian. Dan pipa itu ada diameter 1000, diameter 500, 350 sampai 250 ukurannya. Nah, kendalanya selama manajemen sebelumnya pipa ini tidak dikoneksi. Jadi koneksi pipa itu ada di rencana di Bambai dengan di daerah Paitakan dan bagian di agak-agak dengan pemasangan depal untuk mengatur lalu lintas air. Kendalanya adalah persiapan, bukan kendala, persiapan yang kami sudah lakukan adalah menyiapkan anggarannya terkait dengan itu, kemudian melakukan koordinasi. Kami sudah melakukan koordinasi dengan balai. Kita sudah turun ke lapangan 2 hari yang lalu untuk menentukan titiknya, apakah titik yang rencana koneksi pipa itu menjadi kewenangan Balai Jalan Nasional. Asisten 2. Asisten 2? Iya. Oh, yang sesat. Ini dia, Pak, siapa namanya? Acara peletakan batu pertama pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi. Bismillahirrahmanirrahim. Dinas Pekerjaan Umum.
Ya Yuni, adik gue makin melempar apa? tetap di tempat kalian. Dan pipa itu ada diameter 1000, diameter 500, 350 sampai 250 ukurannya. Nah, kendalanya selama manajemen sebelumnya pipa ini tidak dikoneksi. Jadi koneksi pipa itu ada di rencana di Pak Bambai dengan di daerah Paitagan dan bagian di agak-agak dengan pemasangan deval untuk mengatur lalu lintas air. Kendalanya adalah persiapan, bukan kendala, persiapan yang kami sudah lakukan adalah menyiapkan anggarannya terkait dengan itu, kemudian melakukan koordinasi. Kami sudah melakukan koordinasi dengan balai. Kita sudah turun ke lapangan 2 hari yang lalu untuk menentukan titiknya, apakah titik yang rencana koneksi pipa itu menjadi kewenangan Balai Jalan Nasional. Asisten 2. Asisten 2? Iya. Oh, bukan asisten 1. Ini dia, Pak, siapa namanya? Acara peletakan batu pertama pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi. Bismillahirrahmanirrahim. Dinas Pekerjaan Umum. Ya Yuni, adik gue makin melempar apa? Tetap di tempat kalian. Dan pipa itu ada diameter 1000, diameter 500, 350 sampai 250 ukurannya. Nah, kendalanya selama manajemen sebelumnya pipa ini tidak dikoneksi. Jadi koneksi pipa itu ada di rencana di Pak Bambai dengan di daerah Paitagan dan bagian di. Iya. Kemarin kan ada kita punya penyambungan pipa dari Palembang itu. Iya. Saya sudah panggil Dirut PDAM yang baru karena sudah dihentikan. Katanya menurut informasi yang dia bawa, ini saya akan turun, Komisi B juga akan turun nanti, lihat langsung betul pipanya seperti itu. Karena katanya sebelumnya ada pergantian dirut, pipa itu sudah ada sebelumnya. Iya. Nah, gitu. Jadi pipa yang baru ini dihentikan karena sudah ada penanaman pipa sebelumnya, tinggal menyambung. Iya. Bukan dihentikan aliran air ke utara, tidak.
Tetapi pengkonekan pipa yang baru ini ternyata ada pipa yang sudah dibangun sebelumnya belum pernah digunakan, pipa baru juga. Jadi kalau ini menurut PDAM-nya, kalau ini dilanjutkan berarti apalagi ongkos lagi pemborosan. Jadi menurut Dirut PDAM yang baru ini akan tinggal dikonekkan, Pak. Jadi dia janji saya bulan depan untuk dikonekkan air bersih ke utara. Jadi bagaimana nih Pak statusnya itu yang pipa yang groundbreaking waktu bulan puasa kemarin? Kita kaji ulang. Pasti dengan kebijakan Dirut PDAM yang baru, PLT Dirut PDAM yang baru, otomatis kita lihat sendiri apa realitanya. Bahwa betul ada pipa yang sudah lama belum digunakan, digali lagi untuk pipa yang baru. Coba deh kita lihat sebentar, sedikit lagi. Pak, berarti ada potensi kerugian di situ, Pak ya? Itu kajiannya PDAM. Silakan ke sana, tanyakan ke Dirut yang baru seperti apa. Jelas saya sudah panggil Dirut yang baru. Waktu itu saya panggil RDP Dirut yang baru untuk silaturahmi juga dengan Komisi B. Kami sudah panggil dan dia sudah berjanji untuk menyelesaikan permasalahan air bersih yang ke utara. Iya. Mei 2025, saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.